dahulu, sekarang, selama firman Tuhan pernah hidup. Siapa ibu Tuhan dengan firman. Siapkan firman. Hatiku telah siap dengan firman. Mari kita berdoa. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, selalu merindukan akan kebenaran firman. Karena kami percaya bahwa kekuatan dalam hidup ini tidak ada yang lain daripada firman. Firman-Mu yang menuntun kami semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, buat kami pun semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Dan kami pun mengerti apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, supaya kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Melalui kelompok itu bersama ini, kami akan belajar bersama-sama kembali kepada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bukan saja mengerti, tapi kami siap menerimanya, mengerjakannya, melakukannya, serta membagikannya kepada orang lain sehingga menjadi berkat. Segala kemuliaan, pujian bagi nama Tuhan, dan kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata bersama, amin. Shalom. 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 Pada apa kabar? Dahsyat selalu. Apa dahsyat maksudnya? Selalu dahsyat. Nih. Puji Tuhan. Semuanya semangat ya untuk dengar firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kita kembali di hari Kamis ini seperti biasanya kelompok bersama Immanuel, khususnya yang di Alamanda ya. Bersama-sama kembali sharing ya. Jadi bukan khotbah ya. Jadi kita semuanya mengambil bagian ya. Kalau ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, boleh ditanya. Atau apa yang kita mengerti, kita bagikan. Bahkan melalui kesaksian hidup kita. Amin. Oke, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes. Untuk melanjutkan kitab yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah selesai Yohanes 8 ya. Sekarang kita masuk ke kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Ya, masing-masing membaca 2 ayat dulu. Nanti setelah itu kalau masih sisa kita gantian lagi. Sudah ketemu? Sudah? Amin. Kalau sudah, mari kita lihat bersama-sama. Ayo. Sudah? Dimulai dari Tari. Ya, masing-masing 2 ayat dulu. Masing-masing 2 ayat. Nanti anak-anak 1 ayat saja. Ya? Oke, yang dewasa, anak muda, ya baca 2 ayat. Silakan, sudah? Dengan suara yang keras. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama, judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia yang dilahirkan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus ia
dikatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Lama masih siap akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah yang tahu dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah bawa sebagian itu dalam kolam keluar. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu dan membasuhnya lalu kembali dengan nampaknya yang tidak melek. Tetapi tetangga tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, apakah dia ini yang mengemis? Sembilan. Ada yang berkata benar dia laki. Ada pula yang berkata bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Kata mereka kepada dia, bagaimana kamu menjadi mulai? Udah, jelas. Jawabnya orang yang begitu itu mengaduk tanah, mengaduk bila kasih doang, kasihlah ini lalu aku setelah aku membantu diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, nama saya, jawabnya aku tidak tahu. Jelas, lalu mereka membawa orang ada orang-orang miskin. Adapun hari waktu yang malam itu mata orang itu adalah hari Selasa. 15. Bagian. Dan pula berkata, bagaimana orang berdosa dapat dapat membuat mukjizat yang demikian. Maka timbullah pertentangan antara mereka. Oke. Dan berkata kepada mereka, inilah cerita anakmu yang kami katakan bahwa Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kami sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu bahwa ia ini anak kami dan bahwa ia lahir besar. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian.
karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadamu, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelotkan matamu? Jawabnya, Tuhan katakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, kami juga bahwa kami tidak tahu dari mana ia datang. Dan ia telah memulihkan mataku. Tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan melahirkan perilaku. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang melahirkan mata orang yang lain bisa. Tidak. Kalau orang itu mendengar kami dari Allah, dia tidak mengaku berbuat apa-apa. Kalau mereka tahu ini lagi sama sekali dalam dosa dan engkau tidak mengajak kami, lalu mereka mengaku dia keluar. Mendengar bahwa ia salah engkau pada manusia. Satu aja Bu, satu. Ya, 38 Ibu Gemi. Kata-kata itu didengar beberapa kata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kamu juga bisa? Jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya kami buta, kami tidak berdosa, tetapi karena kami berkata, kami melihat, maka berkatlah kami. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman. Pembacaan firman Tuhan hari ini cukup panjang, ada 40 berapa? 41 ayat ya, luar biasa. Ya, belum tentu tadi pagi kita membaca satu pasal ya. Hari ini kita baca satu pasal dengan 41 ayat. Kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang menceritakan kedahsyatan Tuhan ya kepada seorang buta yang buta sejak lahir. Coba kita bayangkan kalau seseorang buta sejak lahir sampai besarnya. Dan juga selain itu ya menjadi profesinya, pekerjaannya sebagai apa? Pengemis ya, pengemis ya. Dan kita lihat bagaimana mujizat terjadi yang dilakukan oleh Yesus ya, disembuhkan oleh Yesus dengan mujizat itu
Dan sekalipun sudah ada mujizat, tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat pada saat itu tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, ya. Masih tetap meragukan akan Yesus. Nah, hari ini kita mulai bersama-sama sesuai dengan eh, tema atau topik KTB kita, yaitu mengenal Yesus, pencerah hidup manusia. Apa? Mengenal Yesus, pencerah hidup manusia. Jadi ada kata mengenal, selalu mengenal, ya. Ya, kemarin mengenal Yesus adalah Tuhan. Mengenal Yesus adalah terang hidup. Ya, mengenal Yesus adalah gembala yang baik, dan seterusnya. Hari ini mengenal Yesus pencerah hidup manusia. Ada kata kunci di situ adalah pencerah. Ya, pencerah. Namanya berarti sesuatu memberikan pencerahan, gitu ya. Ya, pencerahan yang tadinya dia gelap, ya, yang tadinya dia ada di dalam kebutaan yang tidak bisa melihat, sekarang jadi cerah, gitu, mengalami kecerahan. Oke, itu ada di materinya, ada di grup, bisa dilihat. Ya, sekarang apa yang menjadi tujuan dari kelompok ini? Nah, sasarannya, ya. Ya, sasarannya adalah agar kita semua anggota kelompok tubuh ini mengenal Yesus yang memegang hidup manusia. Nah, siapa yang memegang hidup manusia? Yesus. Ya, bukan orang lain, bukan kekuatan kita, tetapi siapa? Yesus. Nah, yang memegang hidup kita ini adalah Yesus. Ya, dan juga segala yang terjadi dan perubahan hidup di masa depan juga ada di tangan siapa? Yesus. Yesus, ya. Jadi masa depan kita, kehidupan kita, ke depan yang kita jalani ini bukan di tangannya ekonom, bukan di tangannya pemerintah, tapi di tangannya siapa? Yesus. Di tangannya Tuhan, ya, tangannya Yesus. Nah, karena itu kita harus terus-menerus belajar akan siapa Yesus, ya, mengenal siapa Yesus. Oke, di pendahuluan ataupun introduksi dikatakan demikian, ada ini seorang ayah dengan ketiga anaknya, ya, seorang ayah dengan ketiga anaknya, dia mempunyai 3 anak laki-laki. Nah, seorang ayah bertanya kepada anak pertamanya, ditanya begini, ayah, bagaimana kamu menghadapi masa depanmu? Tanya begitu. Ayahnya bertanya kepada anaknya yang pertama, bagaimana kamu menghadapi masa depanmu? Nah, jawab anak yang pertama, masa depanku sungguh indah, ayah. Mengapa? Karena bersama ayah, ya, bersama ayah kita kaya raya. Itu ya. Nah, karena ayahnya kaya raya, dia juga mengatakan bersama ayah kita kaya raya. Itu anak yang pertama. Lalu anak yang kedua, ya, ditanya bagaimana jika kekayaanku habis, kata bapaknya. Anak kedua menjawab, masa depanku tidak menentu karena mengikuti arah-arah zaman, sesuai dengan zaman. Itu jawaban dari anak yang kedua. Nah, sekarang anak yang ketiga, jawabannya apa? Menjawab, aku mau merenungkan hidup ini dan mengkhayal saja tentang masa depan, karena masa depan belum tentu pasti, belum tentu terjadi. Nah, ini semua jawaban yang apa ini? Ya, pertama mengandalkan kekayaan orang tua. Yang kedua, ya, dia apa? Ragu, tidak menentu untuk melihat masa depan. Ya, lalu yang ketiga, dia sedang apa? Menghayal. Yang menghayal, udah hayal aja yang belum tentu terjadi gitu. Bermimpi saja, boleh bermimpi, tapi belum tentu akan menjadi suatu kenyataan. Nah, pertanyaannya yang perlu kita renungkan, benarkah Yesus dapat mencerahkan hidup manusia sekarang ini dan masa depan atau kehidupan yang akan datang? Jadi benarkah Yesus dapat mencerahkan kehidupan kita hari ini, esok, dan masa depan? Pasti jawaban kita Benar. benar. Dapatkah mencerahkan? Pasti dapat. Tadi kita baca seorang buta sejak lahir saja, ya, setelah dia bisa melihat, hingga dia memiliki masa depan, bisa melihat kehidupannya lebih cerah ke depan, begitu ya. Tuhan, nah kita masuk kita ke observasi, ke pertanyaan. Ayat 1 dan 8, coba diperhatikan ayat 1 dan 8. Apa masalah dan penyebab yang terjadi pada orang buta sejak lahir? Ayat 1, ya, coba diperhatikan. Apa yang terjadi? Dia apa dikatakan ayat 1? Waktu Yesus sedang lewat,
ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ya, apa yang terjadi? Buta sejak Dia buta lahir. sejak lahir. Aduh, ini luar biasa ya penderitaannya ya. Jadi berarti dalam kandungan itu sudah buta, ya. Jadi lahirnya baru tahu bahwa itu adalah buta. Dan kan bagaimana seorang ibu yang melahirkan dan juga seorang ibu yang menanti anaknya seperti itu tiba-tiba anaknya dilihat buta. Pasti dikatakan alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, begitu? Tidak. Ya, tidak. Pasti menyalahkan diri sendiri. Mengapa? Apakah ini karena dosa kami? Apakah ini karena dosa anak ini? Apakah ini dosa karena ibunya dan yang lain sebagainya? Ada apa ini Tuhan? Kok kami dihukum seperti ini? Nggak pernah ada namanya orang tua menginginkan anaknya lahir dalam keadaan buta. Jangankan keadaan buta, dengan keadaan bercacat pun tidak. Ya, maunya itu lahir sehat, semuanya normal. Ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada semua panca inderanya. Ya, bahkan kalau bisa hidungnya mancung, bukan mancung ke dalam, mancung keluar begitu. Ya, nah itu. Ada yang rindukan jidatnya agak besar supaya kelihatannya pintar begitu ya. Macam-macam ya keinginan ya. Nah, ya begitu. Nah, ayat 8, coba lihat ayat 8. Bagaimana keadaan orang buta ini? Masalahnya dan penyebabnya apa? Coba kita lihat ayat 8. Baca. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu Nah, bagaimana keadaannya? Dia dikatakan apa? Seorang profesinya apa? Pekerjaannya apa? Pengemis. Rata-rata memang orang buta yang tidak berdaya itu hidupnya yaitu apa? Hidupnya apa? Mengandalkan pemberian orang lain. Duduk di pinggir jalan. Ya, tapi sekarang ini sudah banyak orang buta yang kreatif. Ya, berapa kali saya temukan orang-orang Batak itu mereka keliling dari rumah ke rumah itu ya bawa apa, jual sapu, ya sapu ijuk, sapu lidi dan macam-macam yang lainnya, bahkan juga apa itu keset kan gitu ya. Ada usaha. Kalau yang seperti itu kita beli bukan karena kita butuh, ya kan? Kita beli karena kita ingin berbagi, ya. Kadang-kadang saya lihat itu sering kealaman itu bawa kerupuk itu dia sendiri. Jadi dia tanpa ada yang menuntun, dia sendiri itu. Kita beli kerupuknya bukan karena kita butuh kerupuk, kita karena kita ingin menolong. Kita tahu bagaimana dia menderita berjalan kaki, mungkin kita nggak tahu dari mana itu kan. Nah ini pengemis yang di Alkitab ini dikatakan dia di mana tinggalnya, apa sehari-hari di pinggir jalan. Luar biasa. Sebelum dia bisa melihat, pasti dalam pikiran itu, aku ingin seperti mereka yang bisa melihat. Ya kan? Aku ingin melek, aku ingin melihat ke depan yang lebih baik. Pasti ada seperti itu, harapan-harapan ya. Betul ya? Betul tidak? Ya kan? Pasti ada harapan begitu. Nggak ada pasrah dia di dalam kebutaan. Ya udahlah, memang sudah nasib, ya nasib gitu kan. Nah itu. Oke, nah ini yang kita bisa melihat itu luar biasa ya. Nanti kita lihat bagaimana seorang buta ini yang sudah sejak lahir diubah oleh Tuhan. Ya, dengan mujizat itu. Oke, sekarang kita melihat di ayat 6 sampai 12. Nah, bagaimana cara Yesus memberikan mujizat kepada orang buta itu? Tadi kita sudah baca. Bagaimana caranya Yesus memberikan mujizat kepada orang buta? Caranya yang dilakukan oleh Yesus bagaimana? Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu ke tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta Ya. itu. Meludahin apa? Tanah. Tanah. Lalu tanahnya diapain? Tuh, Diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, dioleskan. dioleskan ke matanya orang buta. Wow, luar biasa ya. Apakah karena ludah dan tanah yang dioles-oleskan itu membuat orang buta bisa melihat? Tidak. Tidak. Apa yang bisa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kuasa Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Dia punya kuasa. Nah itu. Itu hanya sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan. Ada sekarang orang sarana yang digunakan apa? Minyak. Gitu. Nah, coba kalau sekarang kita ludahin tanah, kita terus gini-giniin, taruh ke mata orang. Ya kan? Yang ada orang marah.
Kemungkinan bisa marah. Jadi ini bukan suatu cara yang baku ya. Itu hanya Tuhan Yesus bisa melakukan. Kecuali ada perintah khusus kepada kita kan gitu. Lakukanlah seperti yang saya lakukan gitu, ada perintah khusus ya. Ada lagi ingat tuh Paulus. Paulus dengan menggunakan apa? Melakukan mujizat apa? Sapu tangan. Begini sapu tangan nih. Wah, itu terjadi mujizat. Nah, sekarang ini ada juga yang ikut-ikutan seperti itu ya. Tetapi setelah diselidiki ternyata bukan mujizat dari Tuhan, itu hipnotis begitu. Ya, hati-hati ya. Ya, iblis pun bisa melakukan itu kan. Ya, oke. Jadi ini ya kalau kita perhatikan ya seperti itu ya. Ya caranya dengan apa? Dengan tadi meludah lalu mengaduk-aduk lalu mengoleskan. Nah, ini yang dilihat oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi atau ahli Taurat pada saat itu, suatu yang luar biasa. Oke, coba kita lihat lagi. Lanjut. Ayat 15, 18 dan juga 22. Apa yang kita selidiki? Selidikilah apa yang menjadi respon, reaksi dari orang Farisi dan juga orang-orang yang melihat mujizat, yaitu ketika orang buta bisa melek, bisa melihat lagi dengan luar biasa. Apa respon mereka? Apa reaksi mereka? Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Tidak, justru cari-cari apa? Kesalahan Yesus. Kesalahan. Coba kita baca ayat 15. Coba baca ayat 15. Yang mengoleskan habis tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ya, ini kan dikasih tahu ini kepada orang Farisi yang bertanya, ya bertanya, penasaran. Kami kan kepada engkau adalah seorang buta dan seorang pengemis. Kok bisa kamu melihat? Berarti terkenalkan pada saat itu dia kan? Terkenal dia karena tiap hari orang-orang Farisi melihatnya di pinggir jalan begitu ya. Lalu lanjut lagi, perhatikan sampai 18 baca. Maka Bagian untuk kata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Nah, sampai di situ perhatikan dulu nih. Perhatikan di situ. Mereka bukannya percaya atau bersyukur ya, tetapi malah justru apa di sini? Ya, ya dikatakan menuduh Yesus itu apa ini? Orang ini tidak datang dari Allah. Mengapa? Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Nah, kalau istilah sekarang ini Yesus itu penista agama. Mengapa? Karena Yesus seolah-olah tidak menghargai hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah hari apa? Hari perberhentian. Bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama, hari kemenangan kita beribadah. Hari Sabat itu menurut orang Yahudi hari Sabtu. Segala sesuatunya harus berhenti sesuai dengan perintah dari Tuhan Yesus setelah apa? Setelah menciptakan sampai hari ke-6, maka hari ke-7 harus berhenti. Nah, itu sampai hari ini mereka masih taat dengan itu. Termasuk Advent kan ibadahnya hari apa? Hari Sabtu karena mereka mengikuti cara agama Yahudi. Nah, kemarin tanggal 7 Oktober di mana Hamas menyerang bangsa Israel itu pada saat hari Sabat. Pada saat mereka sedang merayakan Yom, mereka bersenang-senang. Ya, ternyata kurang penjagaan di perbatasan, mereka bisa menyerobos masuk dengan seperti apa itu, motor becak begitu ya, bawa senjata. Lalu yang lainnya nyusul begitu. Ya, saya punya videonya itu. Luar biasa ya. Oke, nggak usah diceritakan untuk semuanya. Baca ayat 17. Ya. Dan kalau kamu tentang dia, tentang dia tentang kami, jawabnya ia adalah seorang nabi. Ya, ia adalah seorang nabi. Ayat 18. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Nah, ini mereka sudah tahu, sudah diberitahu bahwa Yesuslah yang melakukan itu. Orang-orang Farisi ini apa? Tetap aja tidak percaya. Luar biasa ya. Ternyata bukan hanya zaman sekarang,
orang tidak percaya kepada Yesus. Zamannya Yesus sendiri banyak juga orang yang tidak percaya. Mereka melihat langsung siapa Yesus. Melihat langsung mujizat yang dilakukan dikerjakan oleh Yesus. Tetap aja tidak percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita nggak pernah melihat langsung siapa Yesus dalam kehidupannya. Tidak menjadi saksi kan? Tapi sekalipun kita tidak melihat, kita percaya. Itulah bedanya dengan siapa? Thomas. Ya, Thomas itu apa? Aku melihat dulu, baru percaya. Maka Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu bagian siapa? Bagian kita. Ya, bagian kita. Kita percaya sekalipun belum melihat secara fisik siapa Yesus itu kan? Tapi suatu saat kita akan bertemu dengan dia. Ya, kita akan bertemu di awan-awan permai. Yaitu namanya pesta anak domba Allah. Di mana kita akan bertemu dengan siapa? Yesus. Ya, kita dibawa kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Lagu pujian kata Ros Pamil itu apa dikatakan? Ya, pastikan langkahku mau menuju ke surga, tinggalkan semua, mau menuju ke surga, terus Pastikan jalanku mau menuju ke surga tempat yang indah. Lanjut. Surga tiada lagi, di surga tiada lagi kesusahan, di surga hanya Yesus Tuhan, sukacita selama-lamanya, sukacita selama-lamanya. Amin. Di dunia ini masih ada penderitaan, di dunia ini masih ada kesusahan, di dunia ini masih izinkan kita hidup berkekurangan. Tapi nanti di sorga, katakan apa? Sorga itu indah. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, yang adalah bertemu dengan siapa? Yesus. Pastikan kita sudah memiliki iman kepada Yesus. Kalau tidak punya iman kepada Yesus, sekalipun kita orang Kristen, tetap aja binasa. Ayo, kembali baca ayat 22. Kita melihat kembali untuk reaksi dari orang Farisi. Di 22 apa dikatakan? Dia berkata demikian karena mereka takut membatalkan orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu berkata bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ya, kalau kita baca secara keseluruhan, orang tua dari orang buta ini pun takut. Takut kepada siapa? Orang Yahudi. Takut kepada orang Farisi karena mereka udah tahu sebelum terjadi mujizat itu, jauh sebelum terjadi mujizat itu mereka udah tahu barang siapa yang percaya dan mengikuti Yesus, percaya kepada sebagai Mesias, itu bisa dikucilkan, bisa dibuang, ya kan? Nah itu mereka takut sehingga dia nggak mau. Padahal dia tahu nggak kalau itu yang melakukan itu? Dia tahu nggak? Tahu. Tapi dia takut gitu. Kita nggak boleh seperti orang tuanya orang apa ini? Orang buta ini. Ya, kita harus percaya bahwa ketika kita berkata demikian, pasti Tuhan melindungi kita. Ya, Tuhan berikan perlindungan kepada kita. Nah, itu. Jadi karena didorong oleh rasa takut, dia nggak berani untuk ngomong itu ya. Nah, tanya aja kepada anak saya. Dia kan udah dewasa. Jawaban itu benar nggak? Benar juga ya kan? Ya benar juga. Tapi dia lakukan itu karena dia takut. Nah, berarti pada zaman Yesus banyak orang takut. Ya, takut mereka mengaku Yesus adalah Mesias. Nah, kata Mesias itu adalah diurapi, Mesias itu adalah Kristus, berarti dia adalah juru selamat. Jadi kata-kata Mesias itu hanya berlaku bagi Tuhan. Tidak pernah manusia dipanggil Mesias. Jadi Mesias itu berarti menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, juru selamat. Tapi ya, puji Tuhan. Pertanyaan yang berikutnya. Oke, kita lihat ayat 25 sampai 34. Bagaimanakah pengenalan orang buta itu terhadap Yesus? Coba kita lihat mulai dari ayat 25. Ya. Bagaimana proses pengenalan orang buta ini, terhadap Yesus? Ya. Dengan Tuhan jawabnya,
Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimanakah ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke kota keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Ya, sampai di situ. Nah, coba kita perhatikan tuh sampai ke 34. Bagaimana proses pengenalan orang buta ini terhadap Yesus? Pertama, ya, apa? Yang pertama apa? Yaitu peristiwa mujizat Yesus ya memelekkan matanya. Kemudian kita bisa belajar lagi. Setelah itu apa? Ya, Dia tahu dari mana? dia tahu bahwa tidak ada orang yang berdosa dapat. Ini ayat. Coba itu kalau dikatakan tentang Musa di situ berarti apa itu? Belajar dari mana itu? Taurat. Ya, Taurat. Musa. Taurat yaitu kitab Musa. Nah, ini kita melihat ini ya. Ya, itu luar biasa. Berarti orang buta ini sudah tahu tentang Yesus itu gak dikatakan di mana? Di kitab Musa. Nah, di kitab Musa. Nah, jadi Yesus pun seringkali juga mengutip kitabnya siapa? Kitabnya Musa. Yang menunjukkan bahwa zamannya Musa aku ini sudah ada di dalam hal apa? Keilahian. Nah, itu. Jadi siapa yang disembah oleh Musa itu, dialah itu siapa? Yesus yang telah datang. Berarti ini luar biasa. Lanjut kita perhatikan lagi. Ya, apa dikatakan di situ? Terutama ayat kunci 32. Ya, coba deh 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata yang lahir dari buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Artinya apa? Dia percaya bahwa Yesus itu datangnya dari mana? Dari Allah. Kalau dikatakan itu adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah sendiri yang berbuat, dia percaya untuk hal itu. Nah, karena dia percaya bahwa Yesus itu datangnya dari Allah atau dari Allah sendiri. Nah, ini membuat orang-orang Farisi marah. Gimana kenapa sampai marah? Akhirnya apa akibatnya? Diusir. Siapa yang diusir? Pemuda tadi. Ya, orang buta tadi diusir. Nah, diusir karena dianggap itu adalah penista agama. Nah, agama. Pertama, Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Berarti Yesus tidak menghargai agama nenek moyang. Nah, ini yang orang buta ini akhirnya percaya. Mereka tidak suka kepada orang buta ini karena percaya kepada Yesus. Dialah datang dari Allah. Ya, dari Allah. Lalu Yesus tahu kan? Dikatakan di situ. Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayalah engkau pada anak manusia? Terus. Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 8. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Wow, luar biasa ya. Setelah Yesus mengatakan, akulah dia. Ya, jadi Yesus menyatakan dirinya, akulah dia.
apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Sujud menyembah. Sebelum sujud menyembah dikatakan apa? Aku percaya, baru menyembah. Ternyata begini, aku percaya, lalu dia menyembah. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, kalau Yesus itu bukan yang datang dari Allah, ini orang buta menyembah dia yang sudah melihat ini. Kalau bukan Tuhan Yesus, pasti dia bilang, orang buta ataupun kau yang sudah melihat, jangan sembah aku bukan Tuhan. Tapi apakah Yesus mengatakan demikian? Tidak. Yesus menerima penyembahan. Artinya kalau Yesus menerima penyembahan, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Nah, itu jelas sekali. Ini menjadi kata kunci buat kita ya. Sebab kata dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lalu dikatakan, dialah itu. Nah, jadi Yesus mengatakan, siapa yang sedang berkata-kata dengan dirimu? Nah, ya, itulah aku. Ya, maka dia kata, aku percaya Tuhan, dipanggil Tuhan, Lord, Kurios, ya kan, dipanggil Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama Adonai, ya kan, Adonai. Perjanjian baru Kurios, ya. Nah, kalau diterjemahkan Lord atau Tuhan, menunjuk kepada siapa? Yesus. Nah, dia Tuhan. Dia menyembah. Makanya saya heran kalau masih banyak orang sekarang ini tidak percaya Yesus Tuhan. Ini orang buta aja percaya Yesus Tuhan. Nah, luar biasa ya. Seorang yang sudah belajar teologi, ya, dokter teologi, nah sudah puluhan tahun tetap aja menolak Yesus bukan Tuhan. Berarti dia lebih pintar dari siapa? Dia lebih pintar dari siapa? Orang buta sejak lahir ini berarti orang lebih pintar daripada mereka yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Lebih pintar dia. Kalau minggu lalu siapa? Lebih pintar siapa? Thomas. Mau percaya kepada orang itu atau percaya kepada Thomas? Apa dikatakan oleh Thomas? Percaya kepada apa yang dikatakan oleh Thomas. Dipanggilnya apa? Ya Allah, ya Tuhan. Nah, kemudian sekarang hari ini ditambah lagi oleh orang buta ini yang sudah melek ini, sudah dikatakan kata, aku percaya. Dia dipanggil apa? Tuhan. Ya, ini luar biasa. Supaya kita jangan sampai dibutakan dengan ajaran-ajaran sekarang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasi. Mengapa Yesus memelekkan orang buta itu sejak lahir? Ayo, mengapa? Di ayat yang ketiga dulu. Lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Ya, dia. mengapa Yesus memelekkan mata orang buta itu? Supaya pekerjaan Allah Ya, supaya pekerjaan Allah dinyatakan, ya. Jadi kalau orang-orang Farisi ini kan menuduh orang buta ini, dibilang dia orang buta sejak lahir karena siapa? Karena dosanya, atau dikatakan dosa orang tuanya. Tapi Yesus katakan tidak, tapi ada rencana Tuhan yang indah bagi orang buta ini, ya kan? Ya, ada rencana Tuhan yang hendak dinyatakan, kayak itu. Sekarang kita lihat ayat yang ke-35, 39. Coba perhatikan. Nah, kalau 35 yang tadi sudah kita baca, tujuannya ingin menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada orang buta dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar orang buta. Karena pada saat itu kan bukan hanya orang buta yang ada murid-muridnya, ada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya kan? Ingin memperkenalkan, menyatakan dirinya bahwa Tuhan sudah hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Nah, lalu perhatikan ayat tadi yang sudah dibaca, belum dibaca, 38 ya, 39. Coba di situ. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghadiri, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, ini perkataan Yesus ini bukan lagi perkataan buta secara lahiriah seperti orang buta tadi. Ya kan, orang buta yang tidak mengenal Tuhan itu orang dianggap orang buta itu. Orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan Yesus
itu dianggap orang buta, diumpamakan, bukan dianggap, diumpamakan adalah orang buta. Ya, buta. Dia buta, tidak mampu melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Mengapa? Karena dia masih gelap. Ya, gelap, masih hidup dalam kejahatan, hidup dalam kemunafikan, hidup menurut hukum Taurat. Sebenarnya Yesus sudah datang ke mereka, kan gitu ya. Nah, ini yang kita bisa melihat di sini, ya. Nah, oke, bagaimana masa depan orang buta sebelum dan setelah dimulaikan oleh Yesus? Ayo, ini jawabannya bebas sesuai dengan apa yang kita pahami dari Alkitab. Kalau sebelumnya ia tidak dapat melihat, Sebelumnya tidak bisa melihat, Ya. terus dia dia sebenarnya pengemis. Ya, pengemis. setelah matanya bisa melihat, setelah melek, Ia dapat melihat. Terus hmm, ia juga menjadi percaya bahwa Yesus itu jadi percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan. Dan dia menjadi pengikut Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Dia ada di sorga nggak sekarang ini? Ada. Ya, nanti kita ketemu dengan dia. Ini yang kami bahas ya. Ini yang kami bahas dulu waktu di KTB ya. Kamu itu ya. Iya, kata ketemu gitu. Oh dia itu. Wah, puji Tuhan ya. Nah, kita akan ketemu dengan dia ya. Nah, dulu kami tidak tahu. Tapi kami masih tahu dalam Alkitab. Wow, luar biasa ya. Nah, lalu kita lihat lagi di neraka. Itu dia orang Farisi yang tidak percaya. Nah, gitu ya. Nah, jangan kita menjadi orang Farisi. Pertanyaan terakhir, mengapa orang buta itu berani bersaksi tentang Yesus? karena dia sudah percaya. Ya, ayat 22, ayat 22, coba baca ayat 22. 22. Ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut bahwa orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat untuk setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Nah, mengapa? Kita lihat di sini, orang tuanya pun takut. Berarti ini orang buta yang sudah melihat ini, dia tidak takut lagi. Dia mengaku Yesus adalah Mesias. Ya, jadi bukan saja semata-mata karena dia sudah bisa melihat, tetapi karena ada punya apa? Iman. Ya, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, orang buta ini bisa punya iman percaya kepada Yesus karena mendengarkan langsung perkataan ucapan siapa? Yesus. Bahwa dialah Tuhan yang berkata-kata dengan siapa? Dirinya. Begitu. Dan kita pun harus berani bersaksi. Ya, bersaksi segala mujizat yang sudah kita terima, bagaimana kita punya keyakinan, kita harus berani bersaksi, ya, tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Ceritakan aja kasih Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan berikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, begitu ya. Nah itu banyak hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong kita, puji Tuhan, ya kan. Oke, sekarang kita mau masuk penerapan aplikasi. Aplikasinya, jika saudara sakit dan menderita, manakah yang lebih dahulu dipikirkan? Bahwa penderitaan ini karena dosaku atau mencari pertolongan Yesus? Mencari pertolongan. Misalnya kalau kita sakit, menderita, apa? Ya, kadang-kadang manusia bilang, dosa apalah yang saya lakukan? Kan gitu ya. Kalau saya sakit, begitu. Ya? Ya. Langsung minta pertolongan kepada Tuhan Yesus atau langsung cari-cari kambing hitam, mencari kesalahan. Ini karena siapa ini saya bisa sakit? Karena apa ini saya sakit? Biasanya kalau kita ini ya ada seperti itu, manusiawi itu. Ya, itu manusiawi. Tapi jangan sampai itu, karena kalau itu akan melemahkan kita kan? Ya, melemahkan kita. Ya, apapun penyakit kita, kalau kita pikiran kita di situ memang biasanya akan melemahkan kita. Tapi kalau kita datang minta pertolongan kepada Yesus, sekalipun menderita, cepat atau lambat Tuhan pasti tolong. Dengan cara siapa? Dengan cara Tuhan. Ya, kita punya masing-masing pengalaman dalam penderitaan karena sakit. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua, seringkan pengalaman saudara menerima visi pribadi dari Yesus untuk bersaksi. Ya, masing-masing kita pasti ada pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita bisa diubahkan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu bisa dari penderitaan, kesusahan, ditolong oleh
Tuhan. Nah itu. Hari ini kita ceritakan bersaksi kepada orang lain. Berani nggak untuk menyaksikan itu? Berani nggak? Harus berani. Seperti orang buta yang sudah melihat itu. Dia berani. Ya, keberaniannya itu didorong oleh karena pengenalan yang benar akan siapa? Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, dan tentu kita mau menjadi saksi Tuhan, ya. Jadi saksi Tuhan seperti orang buta ini menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Halo.